Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Novitasari dengan NIM H71219021. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai turunan ektoderm pada sistem integumen dan sistem indera. Integumen berasal dari bahasa Latin integumentum yang berarti penutup. Hal ini karena sistem integumen umumnya mengacu pada sistem jaringan yang menutupi tubuh bagian luar. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisi, kuku, kelenjar, keringat, dan produknya, yaitu keringat atau lendir. Deskripsi dari kulit. Kulit merupakan suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh. Selain itu, kulit merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Mengapa sih dianggap demikian? Karena berat dari seluruh kulit itu sekitar 16% dari berat tubuh. Pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg dengan luas sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Tebalnya kulit bervariasi mulai dari 0,5 mm sampai 6 mm, tergantung dari letak, umur, dan jenis kelamin. Secara embriologis, kulit berasal dari dua lapis yang berbeda. Lapisan luar adalah epidermis yang merupakan lapisan epitel, berasal dari ektoderm. Sedangkan lapisan dalam yang berasal dari mesoderm adalah dermis atau corium yang merupakan suatu lapisan jaringan ikat. Anatomi dari kulit yang pertama yaitu epidermis, yang merupakan lapisan kulit paling luar dan tersusun atas epitel squamosa berlapis yang selalu mengalami regenerasi. Hal ini karena sel-sel kulit mati diluruhkan setiap hari. Epidermis tersusun atas 5 lapisan yaitu stratum corneum, stratum lucidium, stratum granulosum, stratum spinosum, serta stratum basal. Dermis memiliki tonjolan-tonjolan di epidermis yang disebut sebagai papila dermal. Fungsi utama dari epidermis adalah membentuk sel-sel kulit baru, memberi warna pada kulit, serta melindungi lapisan kulit di bawahnya. Yang kedua yaitu hipodermis. Lapisan hipodermis adalah lapisan kulit paling bawah dan sebagian besar terdiri dari jaringan lemak. Hipodermis merupakan lapisan jaringan ikat longgar tepat di bawah dermis yang menghubungkan kulit dengan otot-otot yang mendasarinya. Lapisan lemak kulit ini berfungsi melindungi tubuh dari panas dan dingin, sebagai cadangan energi dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Yang ketiga yaitu dermis, yang merupakan lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal yang dimana terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat dan kelenjar minyak, serta folikel rambut. Lapisan dermis sebagian besar terdiri dari sejenis protein yang disebut kolagen yang membuat kulit terlihat kenyal dan kencang. Berbagai fungsi lapisan dermis yaitu merasakan sakit dan sentuhan, memproduksi keringat dan minyak, menumbuhkan rambut, mengalirkan darah yang memberi nutrisi kulit, serta melawan infeksi. Proses pembentukan kulit. Proses pembentukan kulit terdiri atas suatu lapisan luar yang disebut epidermis, berupa suatu epitel dan berasal dari lapisan lembaga ektoderm. Selain itu, kulit juga dibangun oleh suatu lapisan jaringan ikat yang disebut dermis dan berasal dari lapisan lembaga mesoderm. Kulit memiliki asal ganda. Lapisan superfisial epidermis terbentuk dari ektoderm permukaan. Lapisan dalam dermis berasal dari mesenkim di bawahnya. Proses pembentukan kulit dimulai dari pembentukan bumbung ektoderm, yaitu terbentuknya selapis sel epidermis, terbentuknya dua lapis sel periderm dan stratum germinativus. Sel-sel mesenkim muncul di bawah epidermis. Terbentuknya stratum corneum dari epidermis sebelah luar yang memiliki lapisan sel menanduk dan mengelupas secara terus-menerus. Dari derivat epidermis yang bertekstur tanduk tumbuh berupa papila yang menjorok ke dermis. Dari epidermis tumbuh lapisan enamel sisik U dan gigi. Selain itu tumbuh pula kelenjar peluh, minyak, dan kelenjar susu yang berasal dari tonjolan epidermis. Sedangkan warna kulit berasal dari kromatofor yang dihasilkan dari neural crest atau jambul neural.
Derivat kulit yang pertama yaitu rambut. Rambut merupakan organ yang menyerupai benang yang tumbuh pada kulit hewan, terutama mamalia dan muncul pada epidermis. Fungsi dari rambut adalah untuk mengatur suhu tubuh atau isolator dan bisa sebagai sistem indera seperti vibrissae atau rambut sinus. Anatomi atau susunan rambut terdiri dari shaft, akar rambut, folikel, papilla, dan 3 lapisan epitel yakni kelenjar minyak, otot berekor, dan saraf. Derivat kulit yang kedua yaitu kuku. Kuku merupakan bagian tubuh hewan yang terdapat dan tumbuh di ujung jari, dan kuku tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati dan mengeras. Fungsi dari kuku adalah melindungi ujung jari yang penuh akan syaraf urat dan mempertinggi daya sentuh. Kuku terdiri dari sel tanduk yang mengalami modifikasi yang bersatu dengan kuat. Pada bagian proksimal kuku terbentuk dalam matriks kulit. Dasar kuku terdiri dari sel prikel yang mengalami modifikasi di mana kuku melekat dengan kuat. Sebagian dari anatomi kuku memperoleh warna dari darah dan sebagian pigmen dalam epidermis terutama melanin. Derivat kulit yang ketiga yaitu sisik. Sisik merupakan semacam lapisan kulit yang keras dan berhelai-helai seperti pada ikan, ular, atau kaki ayam. Macam-macam sisik yaitu yang pertama yaitu sisik kosmoid, sisik yang dianggap paling primitif terdapat pada Osteichthyes. Yang kedua yaitu sisik paleoniscoid yang terdapat pada bangsa ikan Palaeoniscoidae. Yang ketiga yaitu sisik ganoid yang ditemukan pada ikan-ikan suku Lepidosteidae dan Polypteridae. Yang keempat yaitu sisik leptoid yang biasanya berbentuk bulat dan selalu hanya terdiri dari satu lapisan tulang, umumnya terdapat pada ikan Teleoceae. Yang kelima yaitu sisik palakoid yang dimiliki oleh ikan hiu dan ikan-ikan bertulang rawan lainnya. Derivat kulit yang keempat yaitu bulu. Bulu merupakan struktur keratin yang memiliki karakteristik seperti bangsa Aves. Mungkin karena bulu kebanyakan dimiliki oleh bangsa Aves dan dianggap sebagai modifikasi dari sisip. Pertumbuhan awal bulu sama dengan pertumbuhan awal sisik dengan papilla dermis sebagai struktur permulaan. Ada jenis-jenis dari bulu, yakni ada penae yang hanya terdapat pada daerah tertentu dari tubuh, yaitu daerah Pterilae. Plumula yang merupakan bulu-bulu yang kecil dengan racis yang banyak, serta Filoplumae yang merupakan bulu-bulu rambut yang sangat halus terdiri dari racis dan rami kalamus yang telah tereduksi. Derivat yang kelima yaitu tanduk. Tanduk merupakan nama umum yang diberikan kepada penonjolan yang panjang dan runcing, bercabang atau tidak bercabang pada kepala bagian frontal. Macam-macam tanduk ada 3, meliputi yang pertama tanduk kosong, yang berupa seludang zat tanduk yang melapisi sumbu tulang, tak bercabang dan tak pernah tinggal pada beberapa hewan yang baik pertumbuhannya pada hewan jantan. Yang kedua yaitu tanduk rambut, disebut pula dengan cula, seperti pada badak, yaitu kumpulan rambut-rambut yang telah mengalami fusi. Cula atau tanduk rambut tidak dapat lepas dan tidak pula bercabang. Yang ketiga yaitu rangga atau antler. Pada rusa terdapat penonjolan tulang frontal yang dapat tumbuh dan bercabang dan dapat pula dilepaskan. Jadi bukan derivat kulit, lapisan kulit hanya ada pada saat pertumbuhan. Setelah ukuran penuh dicapai, kulitnya akan mengelupas. Derivat kulit yang keenam yaitu kelenjar. Kelenjar merupakan alat tubuh yang dapat menghasilkan getah atau sekret tertentu seperti kelenjar keringat. Kelenjar keringat berupa saluran melingkar dan bermuara pada kulit ari dan berbentuk pori-pori halus. Fungsi dari kelenjar keringat selain sebagai alat sekresi juga berperan sebagai alat pengatur suhu atau termoregulasi. Di dalamnya terdapat kelenjar ekrin yang terdapat di semua kulit, kelenjar apokrin yang terdapat di aksil, anus, skrotum, labia mayora dan bermuara pada folikel rambut. Kelenjar mamae hanya dimiliki oleh mamalia. Kelenjar ini merupakan modifikasi kelenjar keringat. Selanjutnya kita beralih ke sistem indera. Sistem indera merupakan alat untuk mengenal dunia luar. Alat indera mempunyai 5 indera yang dikenal dengan panca indera. Alat indera pada manusia dilengkapi dengan bagian-bagian yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar
dan saraf-saraf pembawa rangsang ke saraf pusat atau otak. Alat indera manusia dapat berfungsi dengan sempurna apabila saraf-saraf yang berfungsi membawa rangsang ke sumsum saraf pusat bekerja dengan baik, otak sebagai pusat pengolah rangsang bekerja dengan sempurna, serta secara anatomi alat-alat indera tidak mempunyai kelainan bentuk dan fungsinya. Di sini saya hanya menjelaskan 4 indera saja karena untuk indera peraba yaitu kulit sudah dibahas di sistem integumen. Diketahui bahwa mata merupakan indera penglihatan pada makhluk hidup yang berperan sebagai penerima rangsang cahaya atau fotoreseptor. Sebagai fotoreseptor, makhluk hidup menggunakan mata untuk membedakan antara tempat gelap dengan tempat terang sehingga memudahkan makhluk hidup dalam beraktivitas. Hal ini karena mata memiliki sel kerucut dan sel batang yang dapat mempengaruhi penglihatan makhluk hidup. Anatomi dari mata, atau lebih tepatnya bola mata. Bola mata terdiri dari 3 lapisan, yaitu tunika fibrosa, tunika vaskula atau uvea, dan tunika nervosa. Nah, untuk tunika fibrosa terdiri atas kornea dan sklera. Untuk tunika vaskulosa terdiri atas iris, koroid, dan korpus ciliaris, serta untuk tunika nervosa berupa retina mata. Proses perkembangan bola mata. Proses perkembangan dari mata, atau lebih tepatnya bola mata, terjadi pada 2 fase, yaitu fase intrauterin atau sebelum lahir dan fase setelah kelahiran. Yang pertama yaitu perkembangan bola mata di fase intrauterin. Bola mata mulai mengalami perkembangan pada hari ke-22 kehamilan. Nah, di sini dapat kita lihat di hari ke-22, dinding lateral diencephalon mulai menonjol membentuk optic grooves. Kemudian pada hari ke-24, dalam beberapa hari optic grooves akan membesar membentuk optic vesicles. Di hari ke-28, optic vesicles akan berakhir mendekati lens plakot di permukaan ektoderm, dan di hari ke-32 optic vesicles yang berinteraksi dengan ektoderm menjadi rangsangan untuk terbentuknya serat-serat optik pada lensa. Di hari ke-34, sembari rangsangan pembuatan lensa, ektoderm juga menginduksi pemipian optic vesicles sehingga berbentuk konkav untuk menjadi optic cup. Sedangkan ektoderm yang terinduksi untuk pembuatan lensa menebal dan invaginasi untuk membentuk lens vesicles yang akan terlepas dari lapisan epitelium tempat asalnya. Kemudian di hari ke-36 terjadi lens vesicle akan menginduksi pembuatan kornea. Perkembangan optic cup ini asimetris dan dimulai dari tepi sehingga nantinya akan ada bentukan choroid fissure yang berada di optic stalk. Nantinya optic cup akan berkembang menjadi retina dan optic stalk akan menjadi optic nerve. Lanjutan dari fase intrauterin, choroid fissure akan menutup dan menjadi iris pada minggu ke-7. Selama masa intrauterin, hyaloid vessel yang berada di dalam optic stalk memberi nutrisi pada lensa dan membentuk jaringan pembuluh darah pada retina sehingga hal ini membentuk jaringan lembut antara lensa dan retina. Ruang interstisial antar jaringan ini nantinya akan terisi oleh substansi gelatin yang transparan dan membentuk badan kaca. Hyaloid vessel akan menghilang dan menyisakan saluran hyaloid. Kemudian kita lanjut ke perkembangan bola mata setelah kelahiran. Nah, bola mata mengalami pertumbuhan seiring dengan berkembangnya usia individu. Berikut adalah proses pertumbuhan bola mata berdasarkan usia. Pada saat lahir atau 0 bulan, kelengkungan kornea memiliki radius 6,59 mm dengan panjang sumbu lensa saat neonatus 17,3 mm. Di usia 1 tahun, kelengkungan kornea mendatar dengan radius 7,71 mm. Di usia 2-3 tahun, panjang sumbu lensa 24,1 mm dan akan memanjang secara lambat yaitu 0,4 mm per tahun hingga usia 6 tahun. Di usia 6 tahun, lensa akan menjadi lebih sferis dan di usia 10-15 tahun, ukuran bola mata menjadi stabil. Indera pendengar pada manusia yaitu berupa telinga, sedangkan telinga itu sendiri merupakan alat yang berfungsi untuk menerima suatu getaran yang berasal dari lingkungan sekitar kita. Kemudian untuk anatomi dari telinga itu sendiri terdiri dari telinga bagian dalam, telinga bagian tengah, serta telinga bagian luar.
Proses pembentukan telinga. Yang pertama, telinga bagian dalam. Proses pembentukan organ telinga bagian dalam terjadi pada saat embrio berumur kurang lebih 22 hari. Proses pembentukan telinga bagian dalam ini dimulai dari adanya penebalan pada permukaan ektoderm di kedua sisi rhombencephalon. Penebalan kemudian akan invaginasi dengan cepat dan membentuk gelembung telinga atau autokista. Selanjutnya, masing-masing dari gelembung itulah yang akan terbagi menjadi unsur ventral dan unsur dorsal. Unsur ventral akan membentuk saculus dan ductus cochlearis, sedangkan untuk unsur dorsal akan membentuk utriculus, canalis semicircularis, dan ductus endolymphaticus. Kemudian yang kedua, proses pembentukan telinga bagian tengah. Proses pembentukan telinga bagian tengah dan tuba eustachius dimulai dari pembentukan telinga dan tuba eustachius yang terbentuk dari kantong faring yang pertama pada endoderm, yang dimana kantong tersebut tumbuh atau berkembang hingga mencapai ektoderm. Kemudian tuba auditorius akan terbentuk dari menyempit kantong tersebut. Sedangkan untuk recessus tubotympanicus akan membentuk cavum tympani. Malleus dan incus berasal dari tulang rawan pharyngeal arah pertama, yaitu tulang rawan Merkel, dan stapes berasal dari arch kedua, yaitu tulang rawan Reichard. Kemudian perkembangan telinga bagian luar. Dimulai dari telinga bagian luar yang berasal dari pharyngeal cleft and pouch yang pertama. Proses perkembangan pembentukan telinga bagian luar ini dimulai pada minggu keempat. Pada awal bulan ketiga, sel epitel pada dasar liang ini berproliferasi sehingga akan membentuk suatu lempeng epitel yang padat atau sumbat meatus, yang dimana lempengan epitel ini pada bulan ketujuh akan menghilang. Daun telinga berkembang dari 6 buah proliferase mesenkim yang terletak di ujung dorsal pharyngeal arah pertama dan kedua, yang mengelilingi pharyngeal cleft pertama. Kemudian tonjol atau hillock yang masing-masing 3 buah pada setiap sisi liang di telinga luar yang kelak akan menyatu dan membentuk daun telinga tetap. Tonjolan-tonjolan tersebut masing-masing akan membentuk bagiannya masing-masing. Tonjol yang pertama akan membentuk tragus, tonjol yang kedua akan membentuk croup helicis, dan tonjol yang ketiga akan membentuk helix. Tonjol yang keempat akan membentuk antihelix. Tonjol yang kelima akan membentuk antitragus, dan tonjol yang keenam akan membentuk lobulus telinga. Berikut adalah gambar dari proses perkembangan telinga pada embrio usia 2-4 minggu, embrio usia 7 minggu, dan tahap awal sampai akhir. Alat indera yang merupakan indera pembau yaitu hidung. Hidung merupakan suatu organ yang terdiri dari dua bagian, yaitu hidung luar dan cavum nasi. Dan deskripsinya ada di slide ini. Kemudian ada anatomi dari hidung yang terdiri atas pangkal hidung, dorsum nasi, puncak hidung, ala nasi, columella, serta lubang hidung atau nares anterior. Kemudian di sini ada juga struktur hidung luar yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kupat tulang, kupat cartilago, dan lobulus hidung. Kemudian ada kerangka tulang yang terdiri atas tulang hidung, processus frontalis os maxilla, dan processus frontalis os frontal. Selanjutnya ada kerangka tulang rawan yang terdiri dari beberapa pasang tulang rawan yang terletak di bawah hidung, yang antara lain sepasang cartilago nasalis lateralis superior, sepasang cartilago nasalis lateralis inferior atau cartilago alar mayor, serta tepi anterior cartilago septum. Proses pembentukan hidung terdiri dari 2 proses, yaitu pembentukan rongga hidung dan pembentukan sinus. Yang pertama yaitu pembentukan rongga hidung. Proses yang pertama diawali dengan embrional pada bagian kepala yang membentuk 2 bagian rongga hidung yang berbeda. Pembentukan hidung dimulai sejak kehamilan berusia sekitar 4 minggu sampai 8 minggu. Sedangkan pembentukan embrional pada anatomi hidung dimulai sejak terbentuknya rongga hidung yang masih terpisah antara satu dengan yang lain, yang dimana disebut daerah frontonasal dan juga daerah pertautan processus maxillaris. Daerah frontonasal inilah yang akan berkembang hingga sampai ke otak bagian depan, serta yang akan mendukung pembentukan olfaktori. Kemudian nares atau lubang hidung akan terbentuk dari bagian medial dan juga lateral, sedangkan pertumbuhan garis tengah posterior frontonasal dan juga peluasan garis tengah mesoderm yang dimana berasal dari daerah maxillari akan membentuk septum nasal.
Selanjutnya terjadi pembentukan sinus. Sinus terbentuk dari bagian dinding lateral yang ada pada hidungnya di mana berinvaginasi hingga menjadi konka atau turbinat atau bagian yang kompleks dan padat. Proses pembentukannya adalah sebagai berikut. Pada saat usia kehamilan memasuki 6 minggu akan terbentuk jaringan mesenkim yang dimana lebih tampak seperti dinding lateral hidung yang masih sederhana strukturnya. Pada usia kehamilan 7 minggu akan terdapat 3 garis aksial yang berbentuk lekukan yang kemudian akan bersatu untuk membentuk 3 buah konka atau turbin. Selanjutnya, pembentukan organ hidung masih tetap berlanjut sampai di mana berusia 9 minggu akan mulai terbentuk sinus maksilaris yang dimana diawali oleh invagasi meatus media. Pada saat yang bersamaan juga terbentuk hiatus hemilunaris, yaitu suatu daerah yang lebar yang dimana pembentukannya dimulai dari terbentuknya processus uncinatus serta bulu ethmoidalis. Pada usia kehamilan memasuki 14 minggu akan terjadi pembentukan sel ethmoidalis anterior yang dimana sel tersebut berasal dari invaginasi bagian atap meatus media dan juga sel ethmoidalis posterior yang berasal dari bagian dasar meatus superior. Dan pada usia kehamilan ke-36 minggu, dinding lateral hidung akan terbentuk dengan sempurna dan sudah mulai terlihat dengan jelas proporsi konkanya. Adapun seluruh daerah sinus paranasal akan terlihat atau muncul dengan perkembangan yang berbeda sejak bayi baru lahir, yang dimana perkembangannya tersebut melalui tahapan yang cukup spesifik, yaitu yang pertama berkembang ialah sinus ethmoid, kemudian sinus maxillaris, sphenoid, dan yang terakhir sinus frontal. Bagian tubuh yang digunakan sebagai indera pengecap pada makhluk hidup yaitu lidah. Karena lidah memiliki banyak papila dengan kandungan tersebut pada permukaan atasnya, sehingga dapat digunakan sebagai penerima rangsang zat kimia berupa cita rasa dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam rongga mulut. Anatomi dari lidah. Diketahui bahwa lidah terdiri dari dua bagian, yaitu anterior dan posterior, dengan sulcus terminalis linguae sebagai pembatasnya. Nah, bagian-bagian ini meliputi badan lidah, akar lidah, serta ujung lidah. Selain itu juga terdapat bagian lidah yang berperan sebagai penerima rangsang kimia, yaitu tonjolan kecil-kecil atau papila. Proses pembentukan lidah. Pada minggu keempat fase intrauterin, lidah mulai mengalami perkembangan dengan bantuan lengkung faring pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Proses ini diawali dengan medial swelling yang tumbuh dari lengkung faring pertama yang dikenal sebagai tuberculum impar. Pada minggu kelima, dua lateral lingual swelling mengalami perkembangan secara bertahap. Nantinya dua lateral lingual swelling akan bergabung dengan tuberculum impar. Penggabungan ini mengakibatkan terbentuknya 2/3 anterior lidah. Selanjutnya, hypobranchial eminence atau mesoderm lengkung faring kedua, ketiga, dan keempat serta median swelling yang lain mengalami perkembangan hingga membentuk 1/3 posterior lidah. Sebagian besar dari otot lidah merupakan myoblast yang berasal dari occipital somites. Otot-otot pada lidah dibedakan menjadi dua, yaitu otot ekstrinsik dan otot intrinsik. Diketahui bahwa otot ekstrinsik berfungsi untuk memungkinkan lidah bergerak ke segala arah, sedangkan otot intrinsik bertanggung jawab dalam perubahan bentuk lidah. Tersebut pada lingual epithelium mulai mengalami perkembangan di minggu ke-8. Selanjutnya, banyak dari tersebut primordia yang berkembang di antara minggu ke-10 dan ke-11. Nantinya primordia mengalami diferensiasi sehingga terbentuk jenis sel yang berbeda pada minggu ke-11 hingga minggu ke-13. Selain itu, pori-pori pengecap juga mengalami perkembangan dalam periode ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.